Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Leli di channel Leli Rubianti. Kita hari ini akan belajar tema 6, subtema 3, lingkungan sekolah, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Anak-anak, tahukah kalian kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan saja. Kebersihan lingkungan sekolah tanggung jawab semua warga sekolah. Semua warga sekolah harus memiliki rasa persatuan dalam menjaga lingkungan sekolah. Memiliki rasa persatuan adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan lambang-lambang dari Pancasila. Nah, apakah anak-anak bisa menemukan lambang Pancasila ketiga? Ya, betul sekali. Pohon beringin. Pohon beringin merupakan lambang Pancasila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Anak-anak kelas 1 yang hebat, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai kalimat perintah. Sekarang bagaimana sih cara menanggapi suatu perintah? Nah, kita perhatikan baik-baik percakapan antara bu guru dengan muridnya. Ibu guru berkata, "Dayu, bersihkan papan tulisnya ya." Kemudian Dayu menjawab, "Ya Bu Guru, segera saya laksanakan." Kemudian bu guru berkata kepada Edo, "Edo, jangan lupa bersihkan bekas pekerjaanmu." Dan Edo menjawab, "Siap Bu." Kemudian ibu guru berkata kepada Beni, "Dan kamu Beni, bersihkan sampah di bawah mejamu." Beni menjawab, "Baik Bu Guru." Nah, anak-anak selalu ingat ya, menanggapi perintah harus dengan santun seperti yang dilakukan oleh Dayu, Edo, dan Beni. Anak-anak, di sini ibu memiliki 2 kalimat perintah yang masih tidak berurutan. Ayo kita urutkan sama-sama. Nah, kalimat yang pertama terdapat kata sapulah bersih sampai sekolah halaman. Kira-kira apa dulu ya kata yang cocok untuk dijadikan kata pertama? Ya, betul sekali, sapulah. Kemudian kata keduanya adalah halaman, kemudian sekolah, selanjutnya sampai, dan yang terakhir bersih. Jadi kalau disatukan, sapulah halaman sekolah sampai bersih. Kemudian untuk kalimat perintah yang kedua ada kata sepatumu, rak, letakkan, Beni, dan di. Kira-kira kata apa yang pertama? Ya, benar sekali, Beni. Kemudian kata yang kedua, letakkan sepatumu di rak. Beni, letakkan sepatumu di rak. Nah, anak-anak, coba kalian nanti buat kalimat tanggapan untuk 2 kalimat perintah ini ya. Nah, anak-anak, di sekolah bu guru memerintahkan murid untuk mengumpulkan sampah. Sampah yang dikumpulkan adalah sampah yang dapat didaur ulang. Misalnya seperti sampah plastik, kaleng, kertas, atau kardus. Sampah-sampah tersebut mempunyai berat yang berbeda. Berat sampah dapat diukur menggunakan timbangan sederhana. Ayo kita mengukur berat menggunakan timbangan sederhana. Alat penimbang sederhana terdiri dari gantungan baju, kelereng, koin, dan plastik transparan. Nah, anak-anak, lalu bagaimana sih cara mengukur benda dengan menggunakan timbangan sederhana? Nah, yang pertama, siapkan alat penimbang, kemudian letakkan kedua plastik pada kedua ujung timbangan, masukkan benda-benda yang akan diukur di salah satu plastik, dan yang terakhir, masukkan kelereng dan koin hingga kedua plastik seimbang. Nah, anak-anak, sekarang yuk timbang benda-benda di sekitar dan catatlah di kolom berikut. Ibu kasih contoh ya, misalnya kalian menimbang kaleng. Maka kaleng setara dengan 3 buah kelereng dan 1 buah koin. Nah, anak-anak nanti bisa mencatatnya ya, membuat kolom seperti ini di buku catatan kalian. Sekarang perhatikan 2 gambar berikut ini. Manakah yang lebih berat? Yang pertama, ada kertas yang setara dengan 3 kelereng.
Dan ada kardus bekas yang setara dengan 5 kelereng. Lalu manakah yang lebih berat? Ya, betul sekali. Yang B, yaitu kardus, karena kardus setara dengan 5 kelereng. Kemudian, yang kedua, ada kardus, dan yang B-nya ada kaleng. Di sini gambar A menunjukkan bahwa kardus setara dengan 5 kelereng dan kaleng setara dengan 8 kelereng. Jadi, manakah benda yang lebih berat? Ya, betul sekali, adalah kaleng atau gambar B ya. Nah, bagaimana anak-anak kelas 1 pasti sudah paham ya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini dan simak baik-baik ya apa yang Ibu bacakan. Keadaan lingkungan yang bersih dan asri tidak didapat begitu saja. Kita harus membiasakan diri menjaga kebersihan dan keasrian sekolah. Oleh karena itu, guru selalu memerintahkan kita membersihkan lingkungan sekolah. Kita pun harus mematuhi perintah guru. Setelah selesai berolahraga, Pak Guru mengajak anak-anak untuk kerja bakti. Pak Guru berkata, "Anak-anak, hari ini kita akan kerja bakti. Kita kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah." Kemudian Siti menjawab, "Setuju, Pak. Bagaimana pembagian tugasnya, Pak?" Kemudian Pak Guru menjawab, "Kelompok Siti sapu halaman sekolah." Dan Siti berkata, "Baik, Pak." Kemudian Pak Guru menjawab lagi, "Kelompok Beni sapu lantai sekolah ya." Kemudian Beni menjawab, "Siap, Pak, laksanakan." Nah, kemudian Pak Guru berkata, "Kelompok Dayu membersihkan kaca jendela." Kemudian Dayu menjawab, "Segera kami kerjakan, Pak." Nah, anak-anak yang lain membersihkan kelasnya masing-masing. Nah, anak-anak kerjasama membersihkan sekolah merupakan sifat yang terpuji. Nah, setelah selesai kerja bakti, mereka melanjutkan kegiatan. Mereka akan membuat hasil karya. Hasil karya digunakan untuk pajangan di kelas. Mereka sudah mencetak dan mengeringkan tanah liat. Selanjutnya, mereka akan menghias tanah liat tersebut. Nah, seperti ini ya contohnya. Kemudian, bahan dan alat yang diperlukan apa saja sih? Yang pertama, ada hiasan yang sudah dicetak. Kemudian ada juga pewarna, bisa cat air atau pasta warna. Dan selanjutnya ada kuas, juga ada tempat untuk pewarna. Nah, anak-anak, langkah yang pertama adalah tuangkan pewarna kepada wadah, kemudian masukkan kuas pada warna yang diinginkan. Selanjutnya, anak-anak bisa mengoleskan warna yang diinginkan di kuas tadi pada bentuk atau hiasan yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, hasil akhirnya akan seperti ini. Wah, bagus sekali ya. Nah, sampai sini anak-anak sudah paham. Kalau sudah, saatnya latihan. Yang pertama, pembelajaran 3 pada halaman 46 sampai 48 dan pada pembelajaran 4 halaman 49 sampai 51 ya. Semangat untuk mengerjakan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum.